Kapan terakhir kali kamu dengar seorang raja ditukar dengan kambing? Bukan dongeng, ini sejarah dan baunya masih menyengat sampai hari ini. Tahun 3216, seorang bayi lahir di istana Navarre, Charles namanya, putra mahkota. Tapi sejak hari pertama, ibunya Marguerite sudah muak melihatnya. Bukan karena Charles lemah, tapi karena ia terlalu mirip dengan ayahnya. Laki-laki yang membuang Marguerite demi selir muda. Dia bukan anak kesayangan, ia adalah pengingat luka. Charles tumbuh tanpa pelukan, tanpa cerita sebelum tidur. Hanya dengungan doa dingin dari para pendeta istana. Sementara adiknya Louis, dilatih menunggang kuda sejak usia 5 tahun, diajar berpolitik, berburu, membunuh. Tahun 1301, Charles naik takhta, resmi jadi Raja Navarre. Tapi semua tahu, ia tak punya kuasa sejati. Militer lebih patuh pada Louis. Uskup-uskup lebih sering menghadap Marguerite. Charles cuma jadi simbol, boneka. Lalu datang malam itu. Kastil Montbard bersinar dengan pesta. Tapi raja tidak ikut menari. Charles duduk sendirian. Di hadapannya susu hangat, bukan anggur. Dan saat fajar tiba, ia hilang. Tidak ada jejak, tidak ada penjelasan. Sebagai gantinya, seekor kambing berdiri di singgasananya. Kambing dengan mahkota bunga. Lehernya dihiasi permata tiruan. Sebuah pertunjukan, sebuah sindiran, dan pengumuman. Louis naik takhta. Didukung para bangsawan, diberkati gereja, disaksikan rakyat. Charles hilang, seolah tak pernah ada. Tapi Charles masih hidup. Dibuang ke biara di puncak pegunungan Pyrenees. Dikenal dengan nama baru, Brother Jacques. Dia tidak gila, tidak juga pendiam. Ia menulis, menyusun, menyimpan. Di balik salju dan salib, ia rakit satu-satunya hal yang tak bisa dicuri darinya. Kebenaran. 2 dekade berlalu. Louis bertakhta, tapi tak pernah tenang. Ia melihat kambing di mimpinya, mendengar nama Charles di tiupan angin. Lalu sebuah rombongan biarawan datang ke istana, membawa kotak kayu kecil. Isinya, cincin kerajaan yang hilang, surat darah, dan lukisan kecil. Charles dengan mahkota dan De Lion memegang kitab suci yang robek. Di dalam kitab pengakuan, Louis bukan anak raja. Dulu laki-laki Satria favorite Marguerite, seorang pria yang dibunuh secara diam-diam dan dikubur sejarah oleh tangan ibunya sendiri. Charles tahu, selalu tahu, tapi ia diam. Karena ia tahu kerajaan yang dibangun dari kebohongan pantas diisi oleh kambing. Charles tidak kembali. Ia tidak butuh tahtanya, ia tidak ingin penebusan. Julie hanya ingin satu hal, agar sejarah tahu siapa yang berbohong dan siapa yang bertahan walau dibungkam. Mungkin dia raja paling lemah, tapi satu-satunya yang tak jadi binatang dalam kandang kekuasaan.